Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri watin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah semoga teman-teman sehat selalu dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu walaupun secara online, tetapi itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk terus belajar bersama-sama, sharing bersama-sama di dalam sesi-sesi perkuliahan. Teman-teman sekalian, eh, seperti apa yang saya katakan di awal, bahwasanya untuk menjaga kekhusyuan kita di bulan Ramadan, gitu ya, untuk menjaga kekhusyuan teman-teman di bulan Ramadan, mungkin sesi pada bulan Ramadan ini saya buat secara online melalui video pembelajaran seperti ini. Karena eh, kok ada beberapa keunggulan video kalau menggunakan video pembelajaran. Pertama, video pembelajaran ini bersifat fleksibel dan lifetime gitu. Artinya teman-teman fleksibel gitu nonton video pembelajaran ini gitu. Nanti ini saya akan upload di YouTube ya teman-teman. Ya aksesnya sangat mudah, tinggal klik linknya kemudian ditonton. Mau ditonton kapanpun itu ya terserah teman-teman gitu. Seluang waktunya teman-teman, habis isya, habis subuh, atau jam 2 pagi, atau jam 9 malam, itu terserah teman-teman. Dan wajib teman-teman untuk menonton video pembelajaran ini sampai habis. Kemudian kewajiban kedua yang harus dilakukan adalah mengisi absen, gitu kan. Sebagai tanda kehadiran teman-teman atau sebagai tanda teman-teman bahwasanya sudah menonton video ini gitu. Absen sih saya akan menggunakan metode saya akan menggunakan Google Form gitu ya. Jadi nanti selain saya share link YouTube, saya juga akan share link Google Form. Nanti teman-teman mengisi dan wajib mengisi Google Form itu. Dan Google Form ini ada waktunya, ada range waktunya. Ya mungkin saya buat selama 2 hari mungkin ya. Artinya selama 2 hari itu ketika teman-teman tidak mengisi Google Form itu ya, teman-teman dianggap tidak hadir gitu. Walaupun teman-teman sudah menonton videonya. Jadi ya sangat sayang sekali gitu ya. Ya setelah menonton videonya ya teman-teman tinggal klik link Google Form yang mungkin saya akan taruh di deskripsi atau nanti saya akan bersamaan men-share link video ini bersama link Google Form. Baik, teman-teman mungkin first time ya ketemu saya. Saya Dikdo Haji Mukti, dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Hukum di semester ini. Pada sesi pertama ini mungkin saya lebih bersifat pengantar ya, mengantar bahwasanya eh, sebenarnya MK ini tuh mata kuliah ini tuh mau bahas tentang apa, outputnya itu seperti apa. Ya nanti saya akan jelaskan secara garis besar. Jadi secara garis besar, teman-teman, kita tahu bahwasannya mau itu S1, mau itu jenjang S2, mau itu jenjang S3, syarat kelulusan itu wajib ya membuat naskah akademik. Apa itu naskah akademik? Mudahnya kalau S1 itu naskah akademiknya itu adalah skripsi. Kalau S2 itu tesis. Kalau S3 itu disertasi. Artinya mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman semua kalau mau lulus di kampus ini itu harus melalui namanya penulisan naskah akademik. Teman-teman S1 berarti harus melalui menulis yang namanya skripsi. Nah, menulis skripsi. Jadi, dalam mata kuliah ini itu arahnya ke sana, teman-teman. Akan
mempelajari bagaimana penelitian skripsi itu dilakukan, ya, secara teori maupun secara praktik. Nah, jadi sebenarnya yang pengen saya tekankan itu tuh prakteknya gitu ya. Prakteknya bagaimana sistematika skripsi itu seperti apa, menulis latar belakang itu seperti apa, rumusan masalah itu gimana, terus mencari judul itu gimana. Nah, jadi outputnya itu adalah ya kalau bisa sih proposal skripsi ya, tapi ya seminimal-minimal mungkin itu ya teman-teman tahu sistematika skripsi ya mungkin ya lah bisa nulis latar belakang masalah dalam skripsi itu udah bagus gitu. Ya saya harap teman-teman bisa mengikuti perkuliahan ini dengan baik ya karena eh, semakin cepat teman-teman itu menulis naskah akademik, semakin cepat lulus gitu loh. Jadi eh, percuma kalau misalnya saya itu memberikan praktik atau tutorial di dalam video ini kalau teman-teman tidak dipraktekkan gitu. Dan saya terbuka, maksudnya gini, kalau teman-teman bingung, nanti ya kita bisa lakukan sesi-sesi lain gitu atau melakukan kalau teman-teman inisiatif, Pak, ini teman-teman pengen belajar nulis skripsi secara offline gitu atau pelatihan pelatihan atau kita nongkrong bareng di mana gitu ya, nggak apa-apa juga gitu karena eh menurut saya ini 2 SKS itu kurang atau apalagi seminggu sekali gitu. Karena menulis skripsi itu sangat-sangat kompleks gitu, sangat-sangat kompleks dan sangat-sangat rinci sehingga butuh waktu gitu, butuh banyak sesi untuk kita membedahnya. Jadi seperti itu teman-teman. Baik, kita langsung masuk ke materi aja. Di sini pengenalan umum tentang eh, mata kuliah metodologi penelitian. Dimulai dari saya akan membedah katanya ya, kata dari metodologi penelitian. Pertama metode. Apa itu metode? Metode itu adalah cara atau prosedur atau teknik yang sistematis untuk mendapatkan sesuatu. Misal, metode membuat makanan yang enak. Artinya, cara-cara yang dilakukan, yang harus dilakukan untuk membuat makanan yang enak. Metode menulis, metode-metode yang digunakan untuk menulis dengan baik. Berarti cara-cara atau prosedur-prosedur atau teknik-teknik yang digunakan, yang harus digunakan untuk menulis dengan baik. Jadi kuncinya ada di cara, prosedur, atau teknik. Itu metode. Kemudian, apa itu metodologi? Metodologi itu berasal dari 2 kata. Dalam bahasa Yunani, metodos artinya prosedur, logos itu artinya ilmu. Ya, metodologi gitu kan. Sebenarnya metodologi ini adalah metode terus ditambahin dengan logi, gitu kan. Logi, logos berarti ilmu. Semua perkataan yang diakhiri dengan logi atau logos itu pasti adalah mudahnya ilmu yang mempelajari tentang, misalnya sosiologi, ilmu yang mempelajari tentang sosial, sosiologi, biologi, ilmu yang mempelajari tentang bio atau makhluk hidup. Jadi, metodologi, Pak, ilmu tentang cara mempelajari teknik-teknik atau prosedur untuk mendapatkan sesuatu. Gitu. Nah, kemudian metodologi penelitian.
yaitu ilmu tentang cara meneliti. Kalau disimpulkan ya, apa itu metodologi penelitian? Yaitu ilmu tentang cara meneliti. Simpelnya seperti itu. Atau bisa dikatakan metodologi penelitian adalah ilmu tentang ilmu untuk mengetahui bagaimana cara-cara, prosedur-prosedur atau teknik-teknik yang harus dilakukan untuk melakukan penelitian. Ya, penelitian. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian apa itu penelitian? Penelitian itu berasal dari kalau bahasa Inggrisnya itu adalah research. Research itu berasal dari dua kata, yaitu re dan search. Re berarti kembali. Search berarti mencari. Research berarti mencari kembali. Penelitian itu mencari kembali. Apa yang dicari adalah truth atau kebenaran. Ya, saya ulangi. Apa itu penelitian? Penelitian itu berasal dari kata research. Apa itu research? Research itu berarti mencari kembali. Mencari kembali. Apa yang dicari? Truth atau kebenaran. Kenapa kebenaran itu perlu dicari? Karena kebenaran itu tidak mutlak dan bersifat relatif. Ya, jadi kebenaran itu tidak mutlak. Kebenaran itu terpaku terhadap ruang dan waktu. Ya, contohnya gini, kebenaran menurut ruang, jadi benar di sana belum tentu benar di sini. Itu kan tidak mutlak. Kebenaran perspektif ruang, jadi berdasarkan tempat gitu. Artinya gini, benar di sana belum tentu benar di sini gitu. Contohnya gini, LGBT ya, LGBT, ideologi LGBT menurut pemerintahan barat, contohnya Amerika, Belanda, Jerman, itu legal. Di sana legal, ya. Tapi kalau di Indonesia itu ilegal atau tidak dibenarkan, ya. Itu kebenaran menurut ruang, gitu. Benar, belum tentu benar di sana, belum tentu benar di sini, gitu. Contohnya LGBT itu benar di Belanda, benar di Jerman, benar di Amerika, tetapi belum tentu benar di Indonesia, gitu. Benar dalam konteks eh, ruang, gitu. Kemudian kebenaran dalam konteks waktu. Jadi gini, apa yang dulu tidak benar, belum tentu tidak benar sekarang. Contohnya, transaksi elektronik. Zaman dulu, ketika kita melakukan perjanjian secara legal, itu harus hitam di atas putih gitu. Harus di atas materai, harus ada kertas. Gitu kan. Kalau tidak dilakukan seperti itu ilegal, itu tidak benar gitu. Tapi sekarang, ya sekarang, transaksi itu, perjanjian itu bisa dilakukan secara elektronik, tanpa hitam di atas putih. Ya, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang transaksi elektronik gitu. Jadi kan tidak mutlak gitu kebenaran. Benar di masa lalu, tidak benar di masa lalu belum tentu tidak benar di masa sekarang. Begitupun sebaliknya. Jadi gitu, truth atau kebenaran itu tidak mutlak dan relatif gitu.
benar menurut perspektif waktu, benar menurut perspektif ruang gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi kebenaran itu tidak mutlak dan relatif. Makanya penelitian itu dilakukan gitu untuk mencari kebenaran. Karena kebenaran tidak mutlak dan relatif. Kemudian definisi hukum. Karena kita adalah jurusan hukum, maka saya masukkan variabel hukumnya gitu kan. Hukum ini menurut Surjono Sukanto. Hukum itu apa? Hukum itu adalah ilmu pengetahuan, ya. Hukum itu berarti bisa menjadi ilmu pengetahuan seperti yang diajarkan di bangku-bangku akademik. Norma, norma itu adalah aturan-aturan yang harus ditaati manusia gitu. Baik itu norma agama, norma negara, norma masyarakat dalam bentuk aturan atau perilaku manusia yang ajak. Atau bisa dikatakan, disimpulkan seperangkat norma. Hukum itu apa? Yaitu seperangkat norma atau aturan untuk mengatur perilaku manusia. Itu ya, berarti hukum itu apa? Yaitu seperangkat norma atau aturan yang digunakan untuk mengatur perilaku manusia. Itu hukum menurut Surjono Sukarno. Baik, eh, berarti bisa disimpulkan bahwasannya apa itu metodologi penelitian hukum, yaitu cara atau prosedur untuk melakukan penelitian di bidang hukum. Ya, kalau kita throwback ke belakang, metodologi, metode itu kan cara, logi itu ilmu, penelitian itu mencari kebenaran, hukum itu ya hukum gitu. Yang menurut Sujono Sukanto adalah seperangkat norma yang dilakukan untuk mengatur perilaku manusia. Berarti metodologi penelitian hukum bisa disimpulkan adalah cara atau prosedur atau teknik-teknik yang digunakan untuk apa? Untuk melakukan penelitian di bidang hukum. Ya. Jadi itu metodologi penelitian cara atau prosedur atau teknik yang sistematis yang digunakan untuk melakukan penelitian di bidang hukum. Jadi secara garis besar seperti itu. Baik. Jadi teman-teman, selanjutnya adalah karakteristik penelitian ilmiah. Jadi penelitian penelitian ilmiah itu ada karakteristiknya. Jadi tidak sembarangan gitu. Harus ilmiah, harus valid. Pertama adalah sistematis. Artinya penelitian ilmiah itu tersistematis gitu. Kalau skripsi itu kan ada outline-nya, ada ada sistemnya gitu. Misal bab satu A latar belakang, B rumusan masalah, C tujuan penelitian, D manfaat penelitian. Bab 2 isinya apa? Landasan teori, kerangka berpikir. Bab 3 apa? Metodologi penelitian, jenis penelitian. Itu kan tersistematis gitu. Jadi kalian kalau misalnya mau nulis skripsi gitu ya, ah saya mau nulis bab 5 dulu, baru bab satu, baru bab 3. Nggak bisa. Harus tersistematis gitu. Yang sudah disepakati gitu. Yang sudah valid sistemnya. Kemudian logis dan rasional. Jadi penelitian ilmiah itu harus logis dan rasional. Artinya ada teori-teori yang valid yang digunakan untuk menganalisis penelitian gitu. Jadi nggak bisa kalau sampean itu meneliti, wah aku mau meneliti tentang santet atau tentang makhluk-makhluk astral. Itu kan tidak, ya walaupun terlepas itu dari kepercayaan ya, artinya kalau dibawa ke penelitian ilmiah itu kan tidak bisa karena dalam perspektif penelitian itu kan tidak rasional dan tidak logis dan tidak bisa dibuktikan secara teori-teori yang valid gitu kan.
ketiga yaitu empiris gitu atau sesuatu yang nyata. Nah, jadi penelitian itu harus ada subjeknya, harus ada objeknya. Objeknya itu apa? Masyarakat kah? Kalau di dalam bidang hukum, aturan hukum kah? Atau yang lain gitu. Jadi nyata gitu, ada objek atau subjeknya nih loh yang diteliti itu apa gitu. Mudahnya gini, kalau dalam penelitian skripsi kualitatif, itu teman-teman nanti akan melakukan wawancara. Nah, wawancara itu kan ada orangnya, ada subjek hukumnya yang diteliti. Berarti itu nyata, begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah redukatif, menghilangkan keraguan. Output dari penelitian ilmiah itu adalah apa? Adalah menghilangkan keraguan, gitu. Jadi sebelum peneli- jadi gini, penelitian itu kan berangkat dari sebuah masalah ya, masalah akademik gitu. Nah, di sana itu teman-teman tuh masih ragu gitu, masih ragu. Apa benar? Apa iya? Makanya teman-teman melakukan penelitian. Setelah melakukan penelitian, setelah melakukan analisis yang panjang, oh ternyata itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh ternyata itu begini toh. Nah itu kan keraguannya terjawab gitu. Pertanyaan penelitian terjawab. Maka penelitian itu bersikap edukatif atau menghilangkan keraguan. Ya, jadi secara garis besar seperti itu teman-teman ya. Itu ya, metode penelitian hukum secara garis besar adalah cara atau prosedur atau teknik-teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian hukum. Nah, jadi seperti itu. Baik, selanjutnya gini. Jadi sebenarnya yang paling penting dalam mata kuliah ini adalah teman-teman itu ngerti gimana gambaran atau cara nulis skripsi. Jadi em, kalau teman-teman bisa mengikuti ini dengan baik, ya output saya yang ingin saya pinginin itu ya teman-teman itu outputnya setidaknya punya gambaran plan besar tentang teman-teman itu mau meneliti tentang apa gitu. Nanti ya itu sebenarnya kalau dalam forum sesi perkuliahan itu tidak cukup, harus dilakukan di sesi di luar perkuliahan gitu untuk sharing bareng-bareng gitu untuk apa namanya memetakan judul teman-teman itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman itu udah punya modal judul atau kalau teman-teman bisa mengikuti ini dengan baik, punya modal proposal penelitian, wah semester mungkin semester 7 mungkin ya, itu teman-teman bisa sidang munakosa, bisa sidang skripsi, habis itu udah lulus gitu. Kadang kita itu males nyicil skripsi gitu ya, nanti ya susah sendiri di akhir gitu. Akhirnya apa? Akhirnya lulusnya lama. Maka dari itu ya, ya jangan lama-lama lah di kampus ini. Artinya teman-teman itu ya mungkin sebagian udah ada yang kerja ya, tapi mungkin yang belum kerja ya proses pertumbuhan penggemblengan itu dilakukan kebanyakan itu di luar bangku perkuliahan dengan modal ilmu-ilmu yang sudah didapatkan di bangku perkuliahan. Baik, sekilas tentang penelitian ilmiah gitu ya, sekilas tentang skripsi atau penelitian ilmiah. Jadi, em, sebelum menulis penelitian ilmiah, tadi kan salah satu ciri-ciri dari peneliti ilmiah itu kan bersifat redukatif atau menghilangkan keraguan gitu. Jadi, yang sebenarnya harus dicari dalam penelitian itu bukan judul. Nah, kesalahan teman-teman bukan kesalahan ya, kesalahan prosedur mungkin bisa dibilang. Itu tuh nyari judul dulu gitu, baru nyari masalah. Yang sebenarnya terjadi, yang sebenarnya harus dilakukan itu adalah mencari masalahnya dulu.
Masalah itu apa? Masalah dalam konteks akademik itu adalah dasolen dan dasein. Apa itu dasolen? Dasolen itu yang seharusnya terjadi. Sedangkan dasein realitanya yang terjadi. Misal nih, misal ya, saya kasih contoh kayaknya tadi sudah saya download ya. Oke, ini ada salah satu skripsi ya yang saya temukan di internet. Judulnya adalah faktor-faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga di Kampung Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar. Nah, kita bedah ya, bedah dasolen dan desainnya. Dasolen itu yang seharusnya terjadi ya, yang seharusnya terjadi. Menurut teori, seharusnya itu seperti ini. Menurut aturan, seharusnya seperti ini. Ya, itu dasolen. Desainnya, realitanya loh di masyarakat itu seperti ini. Realitanya loh, aturan itu dilakukan oleh masyarakat itu seperti ini gitu. Berarti ada gap ya, ada kesenjangan antara fakta dan realita. Kita lihat faktor-faktor penyebab perceraian dalam rumah tangga di Kampung Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar. Dasarnya, seharusnya menurut menurut teori hukum keluarga, yang dimana itu sumber hukumnya banyak ya. Kalau Islam itu kan sumber hukumnya Quran, hadis, ijma, qiyas. Menurut Quran, ya, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Seharusnya pernikahan itu kan membawa ketenangan gitu, membawa sakinah, mawadah, dan rohmah. Seharusnya, dasolennya, dasainya, realitanya terjadi di masyarakat, itu angka perceraian itu sangat tinggi loh. Tidak sesuai dengan teorinya gitu. Nah ini kan terjadi gap, jadi kesenjangan nih. Nah itu yang disebut dengan masalah akademik. Makanya dikonvert ke dalam judul. Oh, saya akan meneliti angel atau sudut pandang apa sih yang menyebabkan faktor-faktornya apa saja yang menyebabkan masyarakat itu banyak bercerai gitu ya. Jadi seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwasannya itu skripsi itu kan harus sesuai dengan jurusan gitu ya. Nggak mungkin kalau teman-teman itu jurusan hukum keluarga tapi meneliti soal pendidikan atau soal ekonomi itu salah gitu. Jadi teman-teman harus tahu juga skup skup penelitian hukum keluarga itu apa saja. Saya lupa nulis di sini ya. Tapi secara garis besar hukum keluarga itu ini ya, HKI, hukum keluarga. Yaitu soal keluarga, soal perceraian, lagi pernikahan, terus waris, wakaf, tentang hukum Islam. Hukum Islam ini banyak. Fikih, pemikiran fikih, usul fik, dan lain-lain. Terus bisa juga soal adat pernikahan. Misalnya adat pernikahan suku Lampung, Jawa, atau suku Sunda, atau dan lain-lain. Nah, sebenarnya banyak skupnya ya, tapi secara garis besar seperti ini. Jadi teman-teman bisa meneliti tentang perceraian, pernikahan, waris, wakaf,
Hukum Islam itu bisa fikih, usul fikih dan lain-lain, adat pernikahan. Misalnya kalau suku Lampung itu kan punya adat sendiri ya pernikahannya, seperti saya lupa ya. Maksudnya ada sendiri lah. Nah, itu bisa di angel-angel ini itu bisa teman-teman bisa teliti gitu. Jadi eh yang harus dilakukan itu adalah sebelum menkonvertnya menjadi judul itu adalah menemukan masalah akademik gitu. Masalah akademik itu apa? Masalah akademik itu adalah kesenjangan antara the solent dan the sane. Kesenjangan antara fakta atau teori yang seharusnya terjadi dengan realita yang ada di masyarakat. Di mana kita bisa mendapatkan masalah akademik? Ya di masyarakat. Kalau hukum itu biasanya selain di teori-teori, itu kan nanti kita pelajari lah jenis-jenis penelitian. Kalau penelitian lapangan, field research itu didapatkan dari fenomena-fenomena sosial yang ada dalam masyarakat dengan isu-isu terkait. Isu-isunya apa? Ini perceraian, pernikahan, waris, wakaf, hukum Islam, ya. Ini kan hukum keluarga ini kan ya banyak terjadinya itu kan di masyarakat gitu. Berbeda dengan ekonomi, berbeda dengan fisika, berbeda dengan pendidikan. Yang mungkin fenomena-fenomena mereka itu punya subjeknya masing-masing. Kalau pendidikan subjeknya ya secara garis besar di ruang lingkup eh, sekolah gitu kan. Kalau kita ya itu ruang lingkupnya itu kebanyakan itu masyarakat karena yang menjalani hukum itu adalah subjek hukum. Subjek hukum itu adalah masyarakat yang menjalani eh, hukum Islam, fikih itu adalah mukalaf gitu. Mukalaf itu apa? Mukalaf itu ya konteksnya itu adalah subjek hukum, ada masyarakat gitu kan. Ya, jadi seperti itu. Jadi teman-teman harus menumbuhkan namanya keresahan akademik gitu. Jadi melihat fenomena-fenomena sosial di masyarakat, kalau kita punya keresahan akademik, wah ini bisa diteliti nih gitu. Ini bisa menjadi masalah akademik nih. Ya, harus jeli teman-teman. Banyak terjadi fenomena-fenomena di masyarakat itu banyak. Ya, jadi teman-teman mulai sekarang mengamati ya, mulai mengamati atau mungkin pernah mengamati isu-isu terkait ini di masyarakat perceraian, pernikahan, waris, wakaf. Misalnya ya, eh, wakaf ini, wakaf itu kan punya ketentuan toh, punya aturan. Nah, itu dasolnya. Ya, teori-teori wakaf itu dasolnya. Ini wakaf tuh seharusnya begini, 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 begini. Tapi di desaku misalnya, di desaku wakaf itu nggak sesuai ya, kok seperti ini ya, kok malah terjadi konflik ya. Nah, itu bisa jadi penelitian gitu, atau yang lain. Nah, mungkin secara garis besar seperti itu ya teman-teman, tentang metodologi penelitian. Nah, ini tentang sekilas penelitian ilmiah, tentang naskah akademik gitu kan. Nah, tentang naskah akademik yaitu, jadi secara garis besar, skripsi itu terdiri dari 5 bab. Ya, saya tulis di sini ya. Nanti saya share juga. Terdiri itu terdiri dari 5 bab. Bab satu. Kita lihat apa saja yang ada di bab satu. Pertama, ya, bab satu. Oke, ini ya daftar isinya. Bab satu itu apa? Pendahuluan. Isinya itu apa? Latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian relevan. Ini di bab satu. Ya. Kemudian bab satu ya tadi ada latar belakang penelitian, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, manfaat penelitian,
dan penelitian relevan. Kemudian bab 2, isinya apa bab 2? Bab 2 itu isinya teori. Setiap skripsi itu teorinya beda-beda. Nggak mungkin sampean meneliti tentang wakaf pakai teori waris. Meneliti tentang pernikahan sampean pakai teori wakaf. Nah, nanti landasan teori ini menyesuaikan dengan scope atau subjek yang akan diteliti. Landasan teori. Kemudian yang bab 3 itu apa? Bab 3 itu adalah metodologi penelitian. Nah, ini baru metodologi penelitian di bab 3. Tadi kita bisa apa ya? Bisa simpulkan ya. Apa itu metodologi penelitian? Yaitu cara atau prosedur-prosedur yang harus dilakukan ketika akan melakukan penelitian. Nah, jadi di sini ada banyak nih teman-teman, ada jenis dan sifat penelitian. Jadi sebenarnya jenis penelitianmu itu apa? Penelitian lapangan lah, penelitian pustaka kah? Nah, itu sumbernya dari mana? Sumber datanya harus ada. Sumber datanya siapa? Entah buku, entah jurnal. Kalau misalnya penelitian lapangan itu siapa? Masyarakat. Masyarakatnya seperti apa? Nah, nanti harus ada. Nah, ini kan prosedurnya nih, atau cara-caranya nih. Gimana caranya melakukan teknik pengumpulan data? Nanti harus dijelaskan teknik pengumpulan datanya itu pakai metode apa? Wawancara kah? Atau observasi kah? Atau dokumentasi kah? Ya nanti dijelaskan di situ, gitu kan. Kemudian teknik analisis data. Nah, cara menganalisis datanya seperti apa gitu. Ketika kita sudah dapat data nih, udah wawancara nih, udah ada datanya nih, terus mau diapain gitu? Dianalisis. Nah, dianalisis itu ada banyak caranya. Nah, itu nanti dijelaskan di sini. Nah, baru yang terakhir itu adalah pemaparan temuan dan hasil penelitian. Nah, nanti di sini dipaparkan hasil-hasil data penelitian wawancara, kemudian dianalisis dengan teori-teori yang sudah kita tulis di bab 2 gitu ya. Bab 2, bab 3 metode penelitian, bab 4 itu adalah apa? Hasil penelitian. Nah, bab 5-nya apa? Bab 5 itu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu adalah menyimpulkan hasil-hasil dari penelitian yang sudah kita paparkan di bab 5, bab 4 gitu ya. Jadi secara garis besar seperti itu teman-teman. Semoga ya bisa dipahami. Kalau teman-teman itu ada pertanyaan, silakan japri saya. Insya Allah saya akan menjawab. Secara garis besar seperti itu ya saya harap teman-teman kita eh, berjuang bersama-sama di mata kuliah Metopen ini. Semoga output yang diharapkan oleh kita semua yaitu mungkin proposal skripsi atau setidaknya punya grand design tentang penelitian teman-teman yang akan kalian teman-teman teliti gitu. Jadi kalau misalnya semester 7 atau semester 8 suruh ngajuin judul, wah saya sudah punya modal gitu. Ya udah tinggal buat proposalnya aja gitu. Jangan bingung gitu. Nah, mulai sekarang teman-teman lihat di masyarakat atau eh, lihat fenomena-fenomena sosial yang ada tentang hukum keluarga, tentang waris, wakaf, hukum Islam, pernikahan, perceraian, kemudian yang lain-lain. Silakan kalau misalnya ada penelitian yang menarik, ya bisa dikonsultasikan kepada saya. Pak, saya tuh punya fenomena loh, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini bisa nggak ya jadi penelitian? Kalau jadi penelitian, itu judulnya harusnya seperti apa? Nah, seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mungkin yang sudah nonton. Dan terima kasih. Saya mohon maaf ya apabila mungkin dalam penyampaian itu banyak sekali kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Nanti jangan lupa ditonton videonya, kemudian isi Google Formnya yang sudah saya share sebagai tanda absensi teman-teman. Semoga teman-teman bisa melakukannya dengan baik.
Mungkin itu saja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.